semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Nah, mungkin untuk video ini singkat aja ya, karena memang saya juga belum istirahat ini ya. Jadi saya habis ini mungkin istirahat dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita akan membahas sedikit mengenai technical analysis. Lalu untuk nanti pembahasan mengenai FOMC hari ini ya kan, kemudian mengenai DXY yang lebih lanjut kita bahas pada video weekly-nya aja ya gitu. Jadi kita akan bahas nanti untuk FOMC, kita bahas di weekly ya, nanti akan saya rekap terlebih dahulu untuk news-newsnya ya, dan akan kita bahas di sana semua gitu. Oke, di sini kita akan bahas dulu mengenai area ya atau zona-zona yang akan jadi possible ya, atau yang memiliki kemungkinan besar kita untuk jadikan sebagai area entry di gold ini sendiri terutamanya. Tapi sebelumnya saya ingin bahas dulu mengenai si DXY ini. Jadi kalau untuk si DXY sendiri ya, seperti kita bahas kemarin ya, itu kan dia ada height ya yang kemarin ya, atau harga tertinggi untuk hari kemarin yaitu di tanggal 18 yaitu, dan juga di tanggal 23 Mei akhirnya di breakout juga sama si DXY nya ya pada saat FOMC tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk hasil dari si FOMC itu ya secara general ya, itu memang hasilnya cukup memuaskan, cuma memang masih butuh pemantauan lebih lanjut lagi, terutama untuk di sektor perbankan dan juga suku bunganya gitu. Kemudian salah satu alasan lain adalah debt ceiling juga sih sebenarnya. Debt ceiling sendiri pun masih buntu ya, belum ada negosiasi yang menemukan titik terang, sedangkan nanti untuk deadline-nya itu ada di bulan Juni ya, tanggal 1 Juni itu Amerika minimal sudah harus ada uang lagi gitu untuk si pemerintahannya. Jadi kalau misalkan debt ceiling-nya masih belum ada kepastian dan memang tidak disetujui, maka bisa dikatakan dia itu default gitu, tapi aman. Kalau untuk warganya dan negara itu tetap jalan, jadi ekonomi di sana pun tetap jalan, hanya saja pemerintahannya default gitu ya. Ini untuk si DXY. Jadi kalau untuk DXY sendiri pun kalau kita perhatikan, dia itu saat ini sedang menunjukkan resisten di 104.22 itu untuk si DXY-nya. Kemudian di sini untuk si XAUUSD itu kalau kita perhatikan sebenarnya dia sideways ya, ini sideways cukup besar ya, mulai dari harga range 1958 sebagai support kuatnya dia saat ini ya, kemudian resisten kuatnya itu di 1981 sampai 1982 ya. Sebenarnya ini ada saya perbaruin lagi. Jadi untuk yang terbaru itu 1981 sampai 1983. Nah sebenarnya untuk area ini itu juga sudah saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalau kalian ada perhatikan ya di channel Telegram, ini ada saya share juga untuk area-areanya. Dan saya ingin mengucapkan selamat kalau kalian ada dapat sell di area 1981 sampai 1983 ini gitu. Karena secara pribadi saya juga dapat sell ya, yang saya bagikan ke channel premium juga di area 1981 sampai 1983 ini gitu. Dengan stop loss, kalau tadi saya stop loss tadi 1986 stop loss saya tadinya gitu. Kemudian untuk saat ini ya sebenarnya dia berada di support level ya, jadi ini support level yang cukup kuat untuk si XAUUSD saat ini itu 1954 1957. Kemudian untuk low supportnya itu atau primary supportnya itu ada di 1950 sampai 1952. Nah sebenarnya kalau kalian mau open pun untuk entry buy ya pada range harga 1954 sampai 57 ini ya, stop lossnya mungkin bisa di 53, atau misalkan better ditunggu di 54 ya, atau 5455 stop lossnya bisa taruh di bawah 50 ya, seperti di 47 ataupun 48. Nah cuma untuk saat ini memang posisinya belum ada konfirmasi untuk buy, karena posisinya juga ini kan baru buka nih ya marketnya di sesi Asia ya, di sesi Sydney sih lebih tepatnya ini. Jadi baru buka, nanti mungkin kita akan mulai dapat konfirmasinya itu sekitar jam 8 pagi ataupun jam 10 pagi biasanya udah mulai ada konfirmasi untuk entry gitu. Nah ini kan kita pakai 30 menit. Kemudian kalau untuk resistannya itu ada di 1964 ya sampai 1967. Ini bisa jadi area subzone ya, ini bisa jadi sell zone kita juga nantinya. Kemudian kalau untuk area-areanya lagi ya, memang ini saat ini kita lebih fokus ya, kalau kita mau perhatikan ini dia masih sideways sih
ya. Kalau di 4 jam juga kalau kita perhatikan ini dia seperti membuat sebuah akumulasi. Jadi selama dia masih belum bisa break dari 50, kita masih akan cari buy. Kemudian selama dia masih belum bisa break dari 1982 ya, begitu sudah di atas lagi, kita akan menjadi area sell. Jadi selama dia masih berada di dalam zona sideway ini yang cukup rapi ya, kalau kita perhatikan untuk sideway-nya, itu kita masih akan terus berkonsolidasi sampai ada breakout dari salah satu kedua level tersebut gitu. Nah ini kalau dia break dari 50, maka targetnya itu adalah 1944 sampai terendahnya itu kalau kita perhatikan di sini ada 1935 dan 1936 di sini. Jadi bisa jadi area buy zone juga, karena ini juga ada di area support ya, atau swap zone dia pada tanggal 22 Maret. Kemudian kalau dia break dari 1983 ya, di sini berarti next zone itu ada 1990 sampai 1993 sampai kurang lebih level resistennya itu di angka 2000 gitu. Nah kemudian kalau untuk intraday ya, kalau intraday sendiri kalau kalian mau ambil sell pun kalian bisa perhatikan 1964 sampai 67 ya. Kalau ada konfirmasi kita bisa ambil sell, tapi kalau misalkan dia break dari level 67 ini, berarti better kita cari sellnya itu ya di 82 kembali gitu. Berarti ini bisa jadi area buy zone ketika dia breakout gitu. Nah ini sebelum dia breakout atau selama dia belum bisa breakout, kita masih bisa cari sell di sini ya, dengan target 1954 sampai 1950 kembali gitu. Oke, jadi itu sih singkatnya dari saya ya. Kalau untuk hari ini ada news lagi yang mengenai ADP ya, seperti biasa nantinya akan saya share juga di channel Telegram untuk hasil news tersebut gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.